Malu dong jadi pegawai malas. Pegawai negeri ini kadang-kadang kan malasnya minta ampun. Sudah digaji yang baik-baik, dapat pensiun, dapat kendaraan dinas, dibelikan bensinnya, masih juga malas. Sudah jam kantor jam 7.30, warung kopi masih ada di jam 10. Saya kalau saya jadi pejabat, saya dapat pegawai warung kopi jam 10 sudah. Kumutasi kok. Pegawai kita kan begitu. Siapa yang disuruh kerja? Pegawai honor. Pegawai honor ini kasihan. Gajinya sedikit, kerjanya banyak. Banyak pegawai honor di kantor wali kota. Banyak kan? Dan itu gajinya pegawai honor kan sedikit. Lagunya apa? Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Itu pegawai honor itu. Nah, malu dong pakai kendaraan dinas kepentingan pribadi. Masa pengantin hari Ahad pakai kendaraan dinas plat merah? Malu dong. Malu dong sudah digaji negara masih malas bekerja. Malu dong pengurus masjid tidak pernah datang berjamaah di masjid. Malu dong ngaku ulama tapi menghasut. Itu kalau orang baik sholatnya rasa malunya tinggi. Yang kedua, yang banyak merusak kita ini dalam berbangsa, sombong, takabur. Anggota tubuh paling mulia di diri kita apa? Anggota tubuh paling mulia apa? Kepala. Bapak bercanda pukul pantat masih ketawa. Dorong badan masih ketawa. Tapi jangan kau coba-coba dorong kepalanya wali kota. Kau pergi dorong. Dorong mantunya presiden, hilang kau. Iya Pak. Tapi dorong pantat boleh masih senyum. Dorong badan masih senyum. Dorong kepala marah kita. Kenapa? Kepala adalah harga kemuliaan kita. Tapi ketika ketemu dengan Allah, nih kepalamu, anggota tubuhmu paling hina, kaki. Makanya orang biar dikasih duit pakai kaki pasti marah. Wih, dah saat ini duit nih. Bom, marah saya Pak. Biar saya miskin, jangan kau hina saya. Kenapa? Penghinaan kaki. Tapi ketemu dengan Allah, Zat yang maha kuasa, Zat yang maha segala-galanya, kepalamu yang mulia, tunduk sujud kau sehina-hinanya seperti telapak kakimu. Maka orang yang baik sholatnya Pak, tidak ada rasa sombongnya. Apa yang membuat kita mau sombong di dunia ini? Pangkat jabatan, wakil wali kota, 5 tahun bos. Sudah itu. Kalau terpilih lagi 10 tahun. Sudah itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. 10 tahun jadi wali kota selesai. Masih mau pakai lambang Garuda. Jalan ke pasar di Medan. Dia bilangi kau sombongkan. Ayo. Yang kau sombong kepala dinas. Kau jadi kepala dinas karena wali kota senang sama kamu. Biar wali kota senang sama kamu. Kalau istri wali kota tidak senang, hilang es kamu. Apa yang kita mau sombongkan di dunia ini? Jadi ustadz mau sombong, merasa benar sendiri, semua dia selahkan. Ada juga itu ustadz begitu, seolah dia pemilik sorga dan neraka. Sedikit-sedikit neraka, kayak dia panitia hari kiamat. Saya dimaki-makinya, apa itu ustadz? Tidak sunnah. Saya bilang, kenapa kau bilang saya tidak sunnah? Artinya kau tidak pelihara jenggot. Mau dia apa kalau tidak mau tumbuh? Gara-gara jenggot saya dibilangi ustadz tidak sunnah. Ada juga ustadz begitu. Jangan sombong karena ilmu kau sombong. Kalau ada ustadz sombong biasa begitu, saya bilang, bos, terjemahkan saya dulu alif lam mim. Terjemahkan saya dulu Yasin. Saya terjemahkan. Apa kau mau sombongkan? Wa ma utitu minal ilm illa qalila. Saya tidak berikan kamu ilmu kecuali sangat sedikit. Sombong ilmu. Aduh, Allah cabut ilmumu, pikun. Ada di kampus banyak sekali gelarnya Pak. Profesor doktor bertumpuk-tumpuk. Begitu dekat-dekat pensiun, diprotes sama istrinya. Pak, biasanya kalau kau mau pergi mengajar, kau cium-cium jidatku. Ini sudah hampir 2 minggu tidak pernah lagi kau cium jidat saya.
Kata suaminya, astagfirullah, berarti siapa saya cium selama ini? Ternyata pembantunya dicium, Pak. Jangan juga modus, mantan-mantan sudah dengar begini, besok masuk kamarnya pembantu pura-pura, saya kira mamamu nak. Jangan sombong. Ayo, wali kota aja ndak boleh sombong, ustadz aja ndak boleh sombong, pejabat aja ndak boleh sombong, orang kaya saja tidak boleh sombong, apalagi kalian yang pengangguran. Dalam hadits qudsi Allah jelaskan, ada 3 temannya setan di dunia ini. Apa temannya setan? Ghaniyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Allah sangat membenci orang sombong, sehingga diharamkan Fir'aun masuk surga gara-gara kesombongannya. Tapi kalau pejabat sombong, orang kaya sombong, selebriti sombong, orang cerdas sombong, orang masih ya maklum lah, ya wajarlah dia kaya Ustadz. Kenapa? Dia pejabat, banyak duitnya, wajarlah dia kaya Ustadz, dia terkenal, wajar meskipun dia temannya setan. Tapi kalau sudah miskin, pengangguran, tidak terkenal, jelek mukanya, bau keteknya, sombong lagi. Bukan kau temannya setan, kau sudah jadi setan cilaka. Ayo. Dan hari ini, saya senang betul ini Pak Wali Kota tadi persilakan. Itu karena tidak ada kesombongan. Kalau mau sombong, ngapain wali kota ikut-ikut? Wali kota cukup gunting, wakil wali kota cukup gunting pita saja. Tidak usah kau ikut. Tapi karena merasa jabatan ini kita milik bersama, bersama kita rakyat. Alhamdulillah. Pejabat jangan sombong. Orang biasa naik sepeda, coba lihat orang sepeda. Rajin sepeda, tapi dia tidak belajar dari filosofi sepeda. Sepeda tidak mungkin jalan kalau tidak ada rodanya. Roda itu apa artinya? Kadangkala kita di bawah, kadangkala kita di atas. Hari ini kau di atas, besok pasti kau lagi yang di bawah. Hari ini kau di bawah, dengan sabar ikhtiar, insya Allah kau akan naik. Jangan sombong. Orang yang baik sholatnya, insya Allah hilang rasa sombongnya. Apalagi orang sholat itu jujur. Bapak kalau sendiri di kamar, sholat duhur, tidak ada yang lihat toh. Iya. Ibu-ibu kalau sholat di kamar ada yang lihat atau tidak kalau sendiri? Tidak ada yang lihat. Tapi mentang-mentang ibu-ibu tidak ada yang lihat, mau sholat duhur 2 rakaat saja. Tidak ada juga yang lihat saya, sudahlah 2 rakaat saja. Tidak. Mestinya orang yang baik sholatnya tidak akan menjadi umat-umat yang suka bohong. Jujur. Banyak sekali filosofi-filosofi. Nah, saya yakin Bapak Ibu semua rajin sholat. Saya yakin. Tapi jangan puas sampai di situ. Mari amalkan salat-salat sunnah. Pertama biasakan salat sunat hajat. Saya punya hajat besar Ustadz. Sampaikan kepada Allah. Salat sunnah hajat namanya. Bagaimana tata caranya Ustadz? Sama salat sunnah yang lain. Beda niat. Kalau tahajud niatnya tahajud. Duha niatnya duha. Kalau hajat niatnya salat hajat. Bacaannya sama. Gerakannya sama. Adik-adik remaja. Ibu-ibu. Sudah sholat hajat, biasakan sholat duha. Adik-adik yang masih sekolah, itu lihat gelarnya Pak Ustadz. Banyak betul toh? Bukan karena saya cerdas, tapi saya selalu pegang janji Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoaku kepadaku, pasti saya kabulkan. Dan doa tentang dunia, bagusnya selesai sholat duha. Sholat duha. Ibu-ibu, oleh ibu. Bu, mau bantu suami cari nafkah? Mau perbaiki rezekinya suami? Tidak usah keluyuran di jalan. Gimana caranya Ustadz? Suamimu pergi cari nafkah. Apapun pekerjaannya. Pegawai negeri kah dia? Pegawai swasta kah dia? Pegawai harian buruh kah dia? Begitu suami pergi cari nafkah. Istri yang baik, dia tinggal sholat duha di rumahnya. Dia doakan suaminya. Sholat duha. Selesai sholat duha, 2 rakaat baik, 4 rakaat lebih bagus, 6 rakaat lebih mulia, 8 rakaat spesial. Selesai 8 rakaat ibu berdoa kepada Allah. Ya Allah Zat yang maha kaya, yang mengatur rezeki suami saya. Jika rezekinya masih di atas langit turunkan, jika masih dalam tanah munculkan, jika masih jauh dekatkan, jika masih sedikit cukupkan. Yang paling penting ya Allah berkahkan. Sudah, sholat duha. Tapi saya tidak tahu niatnya Ustaz. Dengar. Niat tidak harus dilafazkan. Mazhab Syafi'iyah memang mengajarkan lafazkan.
Tapi mazhab yang lain boleh tidak diucapkan. Coba lihat kalau Bapak Ibu pergi umroh atau haji. Lihat umumnya orang-orang Arab di Masjid Makkah, Masjid Haram atau Masjid Nabawi. Jalan-jalan masuk ke masjid, langsung takbir, Allahu Akbar. Iya toh? Coba lihat, coba. Dia jalan-jalan. Allahu Akbar. Kalau kita kan lama dulu. Lagi loading rupanya. Allah, dia ulang lagi. Ulang lagi. Akhirnya dia duduk. Saya tanya, Dek, kenapa enggak jadi sholat, Dek? Saya lupa usollinya, Ustaz. Enggak. Usolli, niat itu hanya ulama. Usolli itu yang kita ucapkan. Hanya ulama Melayu yang mengajarkan. Mau ucapkan boleh. Tidak diucapkan tetap sah. Ucapkannya. Sholat duha. Sholli sunnatal duha. Rakataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bahasa Indonesia, saya niat sholat sunnah duha 2 rakaat, sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu pun susah dihafal, Ustaz. Ambil jalan praktis, berdiri tegak menghadap kiblat, baru kau bilang saja, Tuhan sholat duha ya, Allahu Akbar. Benar, betul. Tanya ketua majelis ulama, ini ada ketua, benar, sah. 2 rakaat berikutnya ulang lagi, Tuhan masih seperti yang tadi, Allah. Boleh. Lalu kapan berdoanya, Ustaz? Sujud terakhir. Bu. Coba deh mulai amalkan besok. Kalau mulai besok ibu amalkan, sudah ada makna dari Isra Mi'raj ini. Kalau ibu cuma datang selfie, update status, tabligh akbar bersama Dasat Latif, itu aja kau dapat. Tapi coba amalkan besok. Ustaz, saya tidak hafal surah-surah pendek. Boleh tidak pakai surah pendek. Saya cuma hafal kul-kul. Boleh kul-kul. Rakaat pertama kul huwallah, rakaat kedua kul huwallah lagi. Sudah. Yang penting jangan baca yang susah. Seperti wattini. Tidak usah baca wattini kalau tidak hafal baik-baik. Biasa baku sambung walasri. Iya toh? Atau wadduha. Kalau tidak hafal baik-baik, jangan coba-coba baca wadduha. Biasa kau tidak sampai-sampai. Wala antum abiduna ma abud, wala ana abidu ma, wala antum wala. Ya. Bu, daripada ibu gosip, mending sholat duha. Daripada ibu keluyuran, mending sholat duha. Ya, bisa ibu? Setelah itu minta. Biasanya ibu-ibu suaminya pergi, dia pergi tawaf. Dia kelilingi satu komplek, dia mau lihat semua. Tukang gosip ini. Saya tadi aja lewat, ada yang gosip saya. Saya lewat tadi ada yang gosip. Itu juga bajunya waktu di YouTube. Astagfirullah. Dasar ini ibu-ibu tukang gosip. Bu, daripada gosip, sholat duha. Saudara-saudaraku Pemkot, pegawai Pemkot, kalau tidak ada pekerjaan jangan kau main game. Itu korupsi itu. Kau dibelikan komputer bayar listrik bukan untuk main game. Daripada kau main game, mending kau sholat duha. Kalau Allah yang buka pintu rezekimu, kecil punya mobil. Siapa yang ngatur rezeki kita? Allah. Maka mustahil dunia kau pisah dapat. Kalau kau jauhi Allah. Contoh, saya akrab dengan wali kota. Saya datang ke Medan landing, telepon Pak Wali. Pak Wali, saya lagi ada di Medan ini, mau keliling-keliling. Tapi saya tidak ada kendaraan. Pak Wali katakan, tenang Ustaz, jangan bimbang. Pak Wali telepon, ajudan, siap Pak Wali, perintah. Itu ada Ustaz Dasat di bandara Kuala Namu, kau bawakan mobil, full tangki, jangan lupa kasih sekalian pembeli oleh-oleh. Siap, laksanakan. 1 jam kemudian datang ajudan. Pak Ustadz, kiriman Pak Wali, mobil digunakan sepenuh hati Ustadz. Silakan. Kenapa selesai urusan saya? Saya kenal dan baik dengan wali kota.